Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Bang Karni. Pak Mahfud mengikuti diskusi kita tadi. Ya, mengikuti bagian-bagian akhir. Apa yang harus saya jelaskan? Rasanya sudah jelas ya. Ada dua pendapat yang memang sama-sama punya dasar. Sehingga saya punya kesimpulan begini. Pertama, soal pra-peradilan itu secara formal sudah selesai. Semua harus tunduk pada putusan hakim. Karena salah atau tidak salah, putusan hakim itu mengikat. Itu dalilnya dulu diambil oleh orang Eropa dari kaidah usul fikih 1400 tahun lalu, itu bunyinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri kontroversi dan harus diikuti. Jadi itu kalau soal kepastian hukumnya udah selesai. Tetapi mengapa kita berdiskusi ini? Karena memang hukum itu bukan hanya soal kepastian hukum. Ada juga soal rasa keadilan. Gustav Radbach misalnya bicara soal ya selain kepastian hukum juga ada masalah keadilan yang harus diperhatikan dan masalah kemanfaatan. Nah, di tengah-tengah masyarakat sekarang ini terjadi sesuatu sehingga Bang Karni memilih topik ini untuk didiskusikan, Novanto wow gitu. Apa itu ya? Guntingan tentang rasa ketidakadilan. Ya, rasa ketidakadilan. Tentu itu persepsi, belum tentu benar, persepsi. Tetapi itu yang menyebabkan Bang Karni memilih topik ini. Kenapa rasa ketidakadilan itu muncul? Meskipun sekali lagi tidak usah mempersoalkan apa putusannya itu sendiri. Karena pertama sejak awal proses peradilannya itu sudah terasa memihak gitu ya. Hakimnya misalnya, hakim menyatakan harus ada 2 bukti awal yang cukup. Ketika mau disetel bukti-buktinya lalu dikatakan itu sudah substansi, sudah tidak boleh. Terus apa yang mau diminta gitu? Itu pendapat publik. Yang kedua ini rasa ketidakadilan. Korupsi EKTP itu nyata terjadi. Ini ada 4 bukti nih. Pertama, korupsi EKTP itu disidik karena laporan Mendagri Cahyokumolo. Jadi Cahyokumolo itu begitu jadi menteri ditagih oleh seorang vendor, oleh seorang yang ikut di dalam proyek itu, katanya tuh 70 juta US dollar belum dibayar, minta lagi ke Pak Cahyokumolo. Pak Cahyo bilang, loh saya kan sudah keluar semua dong secara APBN. Lalu dikatakan belum sampai ke saya, kan gitu. Itu kan muncul di ALC kan, penjelasan Pak Cahyo. Lalu orang itu nawar, sudah Pak, kalau enggak mau 70 juta US dollar segini aja. Nanti kita saling mengerti lah. Nah, karena Cahyo takut soal itu, lalu lapor ke Presiden. Kemudian Presiden menyuruh lapor ke KPK. Jadi ini bukan semata-mata dari Nazarudin lah ini. Laporan Cahyokumolo diminta uang lagi 70-an juta US dollar padahal uang negara sudah keluar. Satu. Yang kedua, ada yang mengembalikan uang. 14 orang dari anggota DPR itu mengembalikan uang ke KPK. Nama-namanya jelas gitu. Yang disebut banyak, tetapi yang mengembalikan uang ada 14 kalau tidak salah. Katanya dari uang itu menurut pengakuannya, karena katanya saya nerima ini karena tidak tahu, ternyata ini uang EKTP saya kembalikan. Nah itu kan korupsi namanya. Kemudian di ruang sidang ada yang mengaku nerima. Sekjen Depdagri Bu apa itu juga kan sudah mengaku saya nerima gitu. Dia bilang 500.000 US dollar sudah terima, tapi kemudian dia kembalikan gitu. Kemudian sudah ada vonis gitu. Nah oleh sebab itu kemudian meskipun kasus Setia Novanto ini tidak berkaitan langsung dengan bukti-bukti itu, tapi timbul rasa ketidakadilan. Rasa. Sekali lagi ini persepsi. Saya katakan perkaranya udah selesai. Ketidakadilannya apa? Begini, Setia Novanto itu sudah disebut berkali-kali dan KPK menyatakan punya bukti itu.
Kenapa itu tidak saja dibuktikan di pengadilan? Pra peradilan minta buktinya mau ditunjukkan tidak boleh. Itu sudah jelas. Hakimnya bilang, oh itu sudah substansi, nanti didengar orang, katanya tidak boleh di pra peradilan gitu kan, gitu kata hakimnya. Terus bukti awal apa yang mau diminta? Nah, oleh sebab itu kemudian teori-teori dalam ilmu hukum itu kemudian muncul. Mungkin peradilan ini berjalan begini katanya. Mungkin ini terjadi apa yang disebut di dalam bukunya Herman Muster itu, ini peradilan sesat. Peradilan sesat itu terjadi karena 5 hal. Satu, karena memang jaksanya, KPK-nya tidak mampu menghadirkan bukti. Padahal itu nyata, cuma menghadirkan bukti tidak bisa, sehingga meskipun ada fakta yang tersembunyi kemudian dianggap tidak cukup. Itu satu kesalahan KPK. Kesalahan kedua, mungkin karena penyuapan. Itu teorinya Herman Mustar ya. Saya tidak bilang siapa. Hakim itu, hakim, jaksa, polisi itu katanya ya biasa membuat peradilan sesat karena disuap. Ada yang ketiga, karena karir, ingin karirnya selamat, tidak dipindah ke luar Jawa, atau ingin naik menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi di bidang penegak hukum. Ini hasil penelitian Herman Mustar loh. Dan di luar itu ada lagi, seorang hakim bisa memutus dengan peradilan sesat itu karena penyanderaan. Tidak perlu sekarang itu orang disuap, ditakut-takuti aja. Kamu kalau tidak nuruti saya, kamu dulu tahun sekian pernah nerima suap dari si A ketika menjadi hakim atau jaksa di sana. Kalau kamu tidak penuhi ini, saya bongkar kasusmu, kamu yang masuk penjara secepatnya. Kasus ini pernah terjadi di awal reformasi, ketika seorang jaksa yang dianggap hebat tiba-tiba dipecat, lalu jaksa agungnya bilang, udah diem kamu juga korupsi di sini, di sini, di sini, diam dia. Kita tahu kan itu orang. Nah itu yang secara teoritis mungkin terjadi. Nah oleh sebab itu sekarang, apa sanksinya bagi perkara yang seperti ini? Saya mendengar Komisi Yudisial akan memeriksa Hakim Cepi ini. Tapi percayalah dengan saya, tidak akan ada apa-apanya. Komisi Yudisial itu memeriksa orang tidak ada gunanya juga sejak dulu. Itu hanya kamuflase saja, yang itu tidak akan ada gunanya untuk kasus ini. Artinya Cepi itu tidak salah saya kira dalam kasus ini berdasar temuan KPK besok. Oleh sebab itu di dalam ilmu hukum itu ada sanksi yang disebut sanksi heteronom. Pertama, sanksi heteronom itu misalnya rasa bersalah, diejek orang terus menerus, didoakan jelek oleh orang-orang yang terdolimi, dan macam-macam, merasa terhina, terisolasi dari kehidupan masyarakat. Dan itu banyak loh yang tersiksa karena itu, sehingga hidupnya juga menjadi tidak enak gitu. Itu aja sanksi bagi yang ini. Oleh sebab itu yang terakhir, Bang Karni, sudahlah saya kira soal vonis pra peradilan sudah final, tetapi juga langkah lain masih bisa diambil oleh KPK, ya, yaitu menjadikan tersangka lagi. Itu bisa dan sudah terbukti berhasil. Ilham Sirajuddin itu menang di pra peradilan, besoknya langsung ditersangkakan lagi, dan KPK sudah siap dengan bukti, dihukum juga gitu. Nah tetapi hati-hati juga ya, hati-hati. Saya berharap agar tidak sembarangan juga. Jangan-jangan Pak Setia Novanto itu memang tidak salah gitu. Kalau memang punya bukti 200, itu gampang menurut saya. Apalagi ada rekaman-rekaman yang ini, yang ada yang keliru tadi, rekaman yang tidak diperintahkan oleh penegak hukum tidak boleh digunakan. Itu dulu konteksnya, konteks putusan MK itu adalah konteks dengan CCTV di hotel. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu sudah ratusan kali sudah dipakai gitu. Karena itu juga atas wewenang undang-undang. Ya. Yang terakhir, saya berharap KPK terus saja jangan mundur untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. KPK itu selalu dihadapkan pada persoalan. Kalau menyelesaikan kasus KTP yang jelas-jelas nyata korupsinya itu, gitu, dikeroyok rame-rame. Tetapi kalau OTT
dengan 10 juta, 30 juta, 100 juta diejek hanya berani yang kelas teri. Padahal harus diingat loh, ketika KPK menangkap seseorang dengan OTT dan alat bukti atau uang bukti yang disita hanya 100 juta, di balik itu ada ratusan miliar. Karena begini, misalnya saya ditangkap karena berjanji memberi konsesi kepada seseorang impor gula. Oke, saya uruskan Anda. Tapi setiap 1 kilogram gula yang diimpor, Anda kasih saya Rp2.000. Oke, deal. Ketika itu sudah direkam oleh KPK, bulan Juni sudah direkam, ditangkap bulan November, lalu bilang kok saya hanya 100 juta ditangkap. Padahal itu coba Anda bayangkan, kalau 10 juta ton gula, Rp2.000 per kilogram, atau 10 juta ton daging, Rp5.000 per bulan. Atau seorang bupati setiap mengangkat pegawai minta 100 juta untuk pegawai baru, dan untuk kepala dinas minta 250 juta. Berapa miliar itu? Buatlah buktinya ketika di OTT, itu mungkin hanya 30 juta, 60 juta gitu. Jadi tidak bisa memandang dengan sesederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.